terima kasih Pak Hasanuddin Thoib, kawan lama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Dan saya ingin mengucapkan selamat datang kepada lebih dari hampir 370 yang bergabung di ruang Zoom ini, dan juga lebih banyak lagi yang terhubung melalui Facebook Live. Saya ingin menyapa netizen dimanapun netizen berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini kalau senior mesti disapa duluan nih, Bang Irman Gusman. Apa kabar Bang Irman? Sehat-sehat? Senang sekali lihat Bang Irman ini segar, ini membawa semangat bagi kita ya Bang Irman ya. Terima kasih Mas. Salam untuk Uni, salam untuk semua yang di rumah. Ya. Juga Prof Suharyadi ini rektor kebanggaan kita, dan Bang Hasanuddin Thoib, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya singkat saja karena kita ingin memberikan lebih banyak waktu untuk interaksi. Saya ingin cek dulu nih yang hadir di sini yang ikut Zoom 369 sekarang. Coba kita cek dulu jempolnya. Mana jempolnya? Tolong pasang jempolnya, ayo. Jempol melalui, ayo Hendra pakai jempolnya, tombol reactionnya mana? Pak Sumianto jempolnya. Iya, ternyata di page ini belum ada yang keluar jempol. Ini ada tombol reaction di bawah. Kalau kita lihat itu ada jempol. Silakan dipasang jempolnya. Nah, ini ada jempol. Nah, Pak Abdul Rohim sudah pasang jempol. Halo Mbak, sudah pasang jempol. Terima kasih sekali. Pak Nanu Hasanuh juga sudah pasang jempol. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom group chat, tolong type bangkit ya di saat sulit. Bangkit di saat sulit. Menang melawan COVID. You can do it. Ayo type semuanya. Bangkit di saat sulit, menang lawan COVID. You can do it. Ya, terima kasih Mas Ismet, Nompo, dan semua yang bergabung. Ini adalah salah satu challenge kita di Zoom ini karena interaksi tidak kelihatan semuanya. Paling tidak kita engage dalam konsep massive online open course. Ini adalah bagian daripada adaptasi terhadap keadaan normal yang baru atau new normal. Saya ada singkat presentasi, mohon bisa di-share oleh teman-teman dari panitia. Saya menamakan presentasi singkat ini adalah Pivot, Adapt to New Normal. Jadi kalau bisa ditayangkan bahwa kita ini sekarang masa-masa yang sulit, tapi manusia ini adalah ahli beradaptasi. Kita cepat beradaptasi dan UMKM ini masternya beradaptasi. Di krisis 97-98 memang akhirnya UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kita. Sedangkan kalau kita lihat di krisis 2020 ini tidak salah kalau kita beranggapan bahwa COVID ini memukul UMKM di ronde pertama. Jadi satu-satu caranya adalah beradaptasi, berubah. Kalau tidak, UMKM akan punah. Jadi konsepnya adalah pivot terhadap keadaan realita baru. Di slide berikutnya, slide selanjutnya, kelihatannya belum bisa di-share di sini, tapi nanti akan dibagikan slide saya kepada seluruh peserta. Jangan takut, bagian daripada Zoom ini nanti sampaikan kepada panitia, kepada Pak Hasan, nomor emailnya atau nomor WA-nya akan diberikan. Ini materinya. Saya memiliki konsep vitapreneur. Kalau badan ingin kuat, ingin tahan imun menghadapi COVID, kita minum vitamin. Kalau usaha ingin kuat, sanggup menghadapi badai, kita sebut usaha itu harus ambil vitapreneur. Nah, vitapreneur itu ada 5
landasannya. Landasan pertama adalah cash is king. Bagaimana UMKM bertahan di saat krisis? Lakukan pengetatan, lakukan penjadwalan ulang tagihan, lakukan penghematan. Bagaimana caranya kita mengelola dana tunai kita secara ketat. Itu konsep cash is king. Yang kedua, adapt to new normal. Kita harus lakukan bahwa new normal itu adalah jaga kesehatan, jaga keselamatan kita. Untuk itu banyak peluang-peluang di sisi kesehatan, di sisi keselamatan diri kita. Jadi ini yang nomor 2, Vitapreneur yang nomor 2 adalah adaptasi ke new normal, menyesuaikan kepada saat-saat normal yang baru. Temukan peluang baru. Jika kita tidak memiliki produk-produk yang diperlukan, kita bisa melakukan reselling atau menjadi reseller dari produk-produk yang dibutuhkan. Lakukan juga optimalisasi dari digitalisasi. Nah, ini banyak sekali masyarakat yang sekarang terakselerasi UMKM yang tadinya belum masuk di era industri 4.0 akhirnya harus masuk era industri 4.0. Jadi yang belum masuk digitalisasi sekarang terpacu dan semua sekarang sudah bisa Zoom, semua sudah melakukan transaksi melalui online, ada marketing, ada jualan online, juga fulfillment dan proses-proses produksi yang lainnya. Slide berikutnya kita bicara mengenai bagaimana kita melihat UMKM ini ternyata mampu mengidentifikasi resiko-resiko yang ada pada saat adanya krisis kesehatan kita ini. Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya, teman-teman Humas Undira silakan di-share. Kita lihat bahwa UMKM ini masih seperti zamannya Bang Irman aktif membina UMKM menjadi tulang punggung ekonomi kita. 97% dari lapangan kerja kita UMKM. Ya, 90. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan besar milik Bang Irman atau milik rekan-rekan di sini, itu hanya 3% daripada penciptaan lapangan kerja kita. Nah, untuk para UMKM ini harus bisa mengutamakan untuk melakukan identifikasi resiko daripada kesehatan. Nah, mulailah timbul permintaan-permintaan yang baru. Sekarang permintaan yang sebelum COVID-19 ini sekarang menurun, ada permintaan baru seperti ini produk-produk seperti masker. Nah, ini ada masker yang sekarang sudah dibuat coraknya sangat menarik ya. Ini yang harganya sekitar Rp7.000. Ada yang lebih murah. Nah, ini murah, harganya Rp4.000. Ini juga produk UMKM. Tapi jangan kita salah karena UMKM juga sekarang udah mulai memproduksi yang semi high class. Ini produksi dari UMKM kita yang ada kawatnya di atas. Nah, ini bisa kita menutup. Nah, ini buat Bang Irman nih karena kita kadang-kadang berembun kalau pakai ini, betul ya? Mata. Mata. Nah, ini karena ada kawatnya, ini kita bisa pakai menutupi sampai atas dan dijamin tidak berembun. Nah, ini karya UMKM juga. Tidak berembun. Walaupun saya napas tidak berembun. Dan ternyata ada lagi yang lebih gila lagi. Ini harganya 200.000. Ini ada yang harganya 400.000 satu. Luar biasa ini. Nggak tahu siapa yang beli ini. Satu masker. Kita lihat. Wah, ini seperti Hyman. Dan ini bagian daripada adaptasi UMKM. Jadi identifikasi risiko, terapkan social distancing, pastikan pekerjaan yang penting harus dilakukan hanya jika kita perlu kita keluar rumah, dan ini bagian daripada nanti mempersiapkan relaksasi PSBB. Jadi kesehatan yang utama, kesehatan nomor 1. Nah, di slide berikutnya saya ingin share, ini sudah banyak gambar ini diviralkan. Tapi di balik satu krisis selalu ada
pemenang-pemenang baru, potential winner. Tadi saya sudah memberikan contoh pemenang-pemenang baru, tapi bukan hanya masker. Nah, ini ada pemenang-pemenang baru seperti perusahaan-perusahaan yang menciptakan cairan hand sanitizer. Ini sekarang laku sekali penjualannya. Juga perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Nah, ini penting nih buat Pak Rektor nih kalau nanti ke depan. Ini sekarang lagi in banget, yaitu selain pakai masker kita pakai face shield. Nah, ini sekarang permintaannya luar biasa juga. Ini UMKM yang mengadopsi kepada new normal. Ini adalah yang pertama di lingkaran pertama, yaitu medical supply and services. Berikutnya makanan. Makanan juga meningkat secara tajam, terutama makanan-makanan cepat saji, frozen food yang tahan lama. Saya ketemu dengan Mbak Jasmine dari Pawon Selera, usahanya naik 3 kali lipat, dan ini bentuk UMKM mempivot kepada new normal. Personal healthcare tadi saya sudah sampaikan, sampai juga jamu. Nah, jamu sekarang susu jahe naik. Ini ada Kojima. Kojima ini juga lagi naik permintaannya. Korma, jinten, dan madu. Ini produk UMKM juga yang menjadi reseller untuk meningkatkan imunitas kita. E-commerce, webcam. Ini Bang Irman, ini sekarang susah dapatnya nih. Ini speaker mikrofon supaya jelas suaranya. Ini juga susah. Webcam susah sekali didapatnya. Dan banyak sekali yang mendukung produk-produk yang kita sebut e-commerce. Memang turis, leisure agak terkendala, juga ya perusahaan penerbangan agak terkendala, otomotif, tapi mereka akan melakukan adaptasi. Dan saya yakin sektor UMKM yang paling dapat untuk beradaptasi, menjaga daya tahan usaha mereka dan menjaga pasar agar harga-harga bahan pokok juga tetap stabil, terjangkau, dan juga ketersediaannya aman pasokannya. Di slide berikutnya cepat sekali kita akan bergerak kepada apa sih yang dibeli oleh yang di e-commerce ini. Ternyata di rumah saja transaksi e-commerce ini meningkat luar biasa. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi, sebutkan saja Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee ini meningkat. Dan dibandingkan dengan Maret 2019 ada yang naik sampai 7 kali lipat. Apa yang dibeli? Sarung tangan, ya sarung tangan untuk glove. Apalagi alat-alat masak. Sekarang semua pada masak. Semua tadinya tidak bisa masak, tiba-tiba sekarang sudah jago masak. Juga apalagi olahraga di rumah, weight training sekarang lagi meningkat permintaannya melalui e-commerce. Jadi satu pintu tertutup, ternyata pintu rezeki lain juga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah inovasi. 2-3 bulan ke depan kita lakukan hal-hal yang bisa kita tawarkan kepada pasar lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Konsep inovasinya ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Nggak usah kita sulit-sulit. Kita cari produk-produk mana yang diperlukan dan kita beradaptasi. Nah, berikutnya saya ingin cerita mengenai adaptasi ini apa saja yang harus dilakukan oleh UMKM. Tadi Pak Sesmen sudah banyak bercerita. Di slide berikutnya adalah bagaimana kita bisa menjadi pemenang. Nah, kalau kita lihat Netflix sekarang, isinya kontennya masih banyak dari Korea, dari Amerika tentunya, dari Spanyol dan lain sebagainya. Tapi Indonesia punya juga kemampuan untuk mengisi konten. Makanya saya ingin mendorong ekonomi kreatif kita supaya punya juga konten-konten yang bisa bersaing di era streaming seperti sekarang. Work from home juga harus kita berikan akses digital. Saya terenyuh, ada saudara-saudara kita yang harus naik pohon kelapa supaya dapat signal. Nasib online open course ini ternyata belum menghadirkan keadilan sosial digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Hanya yang memiliki koneksi yang baik, hanya memiliki jaringan yang baik. Nah, ini harus kita bantu saudara-saudara kita agar pandemi COVID-19 ini justru membangkitkan dunia usaha kita fokus kepada pemberdayaan UMKM. Terakhir, slide ini terkhusus buat Bang Irman Gusman. Ini adalah slide untuk mengingatkan kita. Ya. Di rumah saja, berarti mohon diangkat slide-nya dari Humas Undira.
slide terakhir. Nah, di rumah saja bukan berarti kita tidak berolahraga. Harus tetap berolahraga. Jangan kita hanya olahraga dalam kamar. Kita keluar dari kamar, mudah-mudahan dapat sinar matahari, tingkatkan imunitas kita dengan terus berolahraga paling tidak 30 menit per hari. Terima kasih kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bang Hasan. Pagi. Salam. Pagi. Pagi. Ya, Pak Hasan di mute. Pak Hasan di mute. Audionya Pak, audionya dihidupkan Pak Hasan. Dari Mas Andi walaupun dalam waktu yang sangat singkat sekali, namun dengan cerdasnya beliau bisa menyampaikan hal itu dengan baik, dengan solusi-solusi yang sangat aplikatif, dan mudah-mudahan hal itu bisa kita terapkan sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Dan sekarang kita akan memasuki saat-saat yang paling menyenangkan bagi kita semuanya, yaitu betul-betul kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Mas Sandiaga Uno. Dan namun dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan yang pertama mungkin kepada Profesor Suharyadi, mungkin untuk menyampaikan minimal say hello kepada Mas Sandiaga Uno, dan boleh diikuti dengan pertanyaan atau hal-hal yang perlu dikonfirmasikan kepada beliau. Pada Pak Rektor, Profesor Suharyadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Apa kabar? Baik Mas Andi, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktu yang begitu sangat padat ya. Saya mengikuti beberapa yang Mas Andi sampaikan sejak COVID ini begitu banyaknya, hampir setiap hari. Luar biasa, memang Mas Andi betul-betul sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia pada saat-saat seperti ini. Banyak sekali saran-saran yang luar biasa, walaupun tidak mudah ya untuk melaksanakannya karena semuanya sedang seperti ini. Tetapi apa yang disampaikan tadi luar biasa, memang UMKM sekarang menghadapi dampak yang paling luar biasa dari COVID ini. Dan karena Pak Sandi dari dulu, saya kenal beliau ini sudah puluhan tahun yang lalu, dan selalu beliau itu sangat memperhatikan perkembangan UKM. Dan UKM sekarang memang walaupun sudah bertumbuh dengan pesat, kena dampak COVID ini menjadi terjungkal lagi. Dan saya kira peran pemerintah ke depan yang tadi Prof. Ruli juga menyampaikan, ada beberapa cara yang akan dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM. Tetapi yang penting adalah bagaimana ini segera dilaksanakan, ya, karena memang tidak harus menunggu COVID selesai baru memberi bantuan. Tetapi bagaimana pada saat COVID selesai, ini betul-betul UMKM sudah bisa bangkit kembali menghadapi situasi yang berat seperti sekarang ini. Saya tidak ingin berpanjang lebar Mas Andi, karena saya yakin banyak sekali para peserta ini yang cukup banyak, yang tentu karena ingin mendengarkan Mas Andi sehingga partisipannya ini luar biasa banyak ya. Dan ini alhamdulillah saya sebagai Rektor Universitas Dian Nusantara yang baru berdiri, alhamdulillah pada saat seperti ini bisa mengundang tokoh seperti Pak Mas Andi, dan sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Terima kasih banyak Prof atas sapaannya. Dan baiklah Mas Andi, kita berikan kesempatan sekarang ini kepada rekan-rekan sekalian yang hadir dalam kesempatan ini. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Mas Andi, kami persilakan. Di sini juga ternyata ada Prof. Ina, ahli UMKM, ini guru saya juga. Rupanya banyak yang hadir dari Unpad ini kelihatannya. Ada Prof. Ruli, ada Prof. Suharyadi. Jadi saya sih melihatnya ada dua sisi ya, sembari teman-teman menyiapkan pertanyaan, bahwa krisis ini selalu mendatangkan peluang. Di karakter Mandarin kan Wei Qi, krisis itu Wei Qi, Wei itu adalah bahaya, Qi itu adalah peluang. Jadi ini justru mendatangkan peluang. Saya mengalami sendiri waktu tahun 97, waktu saya di PHK, itu
mulai usaha kembali ke Indonesia. Bang Irman waktu itu lagi jaya-jayanya tuh, dia punya copytime.com. Wah, itu luar biasa itu. Saya melihat bahwa bagaimana saya ikut juga membangun ini dari UMKM, karena waktu itu kenyataannya kan ekonomi lagi sulit. Akhirnya kami memulai usaha di bidang konsultan keuangan, dan kami mengetuk pintu banyak senior-senior untuk mendapatkan kesempatan merestrukturisasi perusahaan mereka. Alhamdulillah akhirnya usaha yang kami bangun dari hanya 3 orang karyawan jatuh bangun berkali-kali menghadapi krisis. Alhamdulillah per hari ini usaha kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan, menjadi perusahaan investasi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman UMKM, jangan down, jangan sedih dengan ada krisis ini, cepatlah melihat peluang. Dan bagi UMKM yang bisa menangkap peluang tersebut, justru ini adalah kesempatannya, karena ini tombol reset. Kalau kita bisa melihat peluangnya ini, kita cepat mengeksekusi, mudah-mudahan usaha teman-teman UMKM akan lebih bisa bangkit. Dan betul Prof. Suharyadi bilang tadi, harus ada kolaborasi juga kebijakan dari pemerintah. Bagaimana mendorong UMKM ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas. Memang kebijakan pemerintah sekarang kita perlu dorongan agar pemerintah lebih firm dalam kebijakan-kebijakannya ya untuk mengatasi COVID-19 ini, dan fokusnya kepada ekonomi keluarga dan ekonomi UMKM itu harus menjadi prioritas. Baik. Mas Andi, ini ada pertanyaan yang masuk ini di chatting kita. Sebagai bagian dari warga nelayan, produk nelayan, hasil tangkap ikan basah maupun olahan mengalami penurunan harga yang sangat signifikan karena kegiatan impor nyaris berhenti. Solusi apa yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut? Salam dari kami anak nelayan Pantura, dan yang menyampaikan ini adalah Bapak Suyatno dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oh, Pak Suyatno ya? Suyatno. Dari Pak Suyitno, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oh, Pak Suyitno, Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kalau Prof. Suyatno itu Universitas Muhammadiyah Bandung, mirip-mirip namanya. Pak Yitno, waktu saya beberapa kali ke Lamongan memang prihatin melihat teman-teman para nelayan di sana yang berjuang. Dan sebetulnya ini untuk sektor pangan ya, khususnya ya, menurut saya jadi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Mestinya ini juga jadi wake up call atau jadi suatu lonceng alarm yang membangunkan kita dari tidur nyenyak kita. Kita harus lihat bagaimana supply chain atau rantai pasokan kita untuk pangan ini sangat bergantung kepada impor. Nah, saya dan beberapa rekan-rekan sekarang lagi membentuk satu mainstreaming atau pengarus utamaan dari kebijakan mengenai pangan, karena akan ada satu fenomena di mana COVID-19 ini akan memicu PHK akan memicu kurangnya penghasilan, dan begitu penghasilan tidak stabil, masyarakat akan susah mendapatkan bahan pangan, dan cenderung bahan pangan ini akan di tingkat pasar itu akan naik, tapi di tingkat produsen atau seperti nelayan, petani itu akan tertekan. Nah, ini ada satu harus ada pemikiran. Pemerintah 5 tahun terakhir ngomong infrastruktur. Bisa kok. Sekarang ini gimana kalau kita harus utamakan pangan? 5 tahun ke depan kita benahi, punya BUMN, ada menterinya yang fenomenal, Erick Thohir. Gunakan BUMN, gunakan private sector, gunakan masyarakat kita, nelayan, petani, semua untuk bersatu padu. Indonesia Incorporated menjadikan pangan ini prioritas utama dari kebijakan 5 tahun ke depan. Saya yakin kita fokus di komunitas-komunitas yang kita memiliki comparative dan competitive advantage, dan salah satu yang kita miliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif itu adalah perikanan dan kelautan. Saya banyak bicara sama Pak Edi Prabowo, Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan kita. Dia sangat terbuka. Nah, ini nanti
mudah-mudahan rantai produksi teman-teman di perikanan ini bisa diperbaiki juga. Dari Kadin juga sudah siap. Kita bangun nanti cold storage-nya, kita kuatkan rantai pasokan dan distribusi untuk produk perikanan kita. Kita utamakan kebijakan yang berpihak kepada petani, impor bisa kita mulai kurangi begitu produksi kita meningkat, dan inilah menurut saya COVID-19 yang akan membangkitkan sektor pangan kita ke depan. Baik, Mas Sandi, pertanyaan berikutnya dari Hanugrah Kristiono. Jadi beliau menanyakan, terima kasih Bang Sandiaga Uno, izin bertanya kalau untuk pariwisata apa ide atau tips inovatif agar kami bisa bangkit kembali? Nah ini berat sekali ya, saya kemarin ada 3 klaster pariwisata yang melakukan Zoom curhat. Jadi teman-teman dari NTB, teman-teman dari Sumatera Barat, khususnya Padang Panjang, teman-teman dari Bali, ini adalah beberapa provinsi yang sangat bergantung pada pariwisata. Mereka tentunya ya selain curhat mengeluh, mereka membutuhkan satu bantuan, dan pada saat sekarang bantuan yang paling utama untuk sektor pariwisata adalah cash is king. Bantuan likuiditas buat mereka agar mereka tidak mem-PHK-kan. Walaupun mereka yakin setelah pandemi COVID-19 ini orang akan kembali berpariwisata tentunya dengan social distancing, dengan menjaga jarak, dengan tetap menjaga kesehatan, tapi untuk menunggu waktu itu mereka perlu oksigen agar mereka bisa bertahan. Dan teman-teman ini mendorong adanya fasilitas langsung likuiditas baik daripada pemerintah maupun beberapa sektor yang selama ini bisa memberikan likuiditas kepada mereka. Itu satu yang mereka inginkan. Kedua, pariwisata juga perlu penyesuaian untuk para driver, travel, dan lain sebagainya. Kemarin kami mengarahkan mereka untuk menjadi mitra kita melakukan distribusi sembako, karena banyak sekali sekarang sembako yang harus didistribusikan kepada saudara-saudara kita yang ada di ekonomi terbawah, dan ini teman-teman di pariwisata punya kendaraan, punya driver. Nah ini bisa kita gunakan bekerja sama karena ada sedikit tantangan dengan adanya PSBB ini di logistiknya. Ketiga, teman-teman di sektor pariwisata banyak yang pivot. Ini usulan saya juga, karena mereka punya kemampuan untuk mengakses pasar. Sektor pariwisata ini punya database dari pelanggan-pelanggan mereka maupun juga koneksi-koneksi dan silaturahim. Jadi salah satu Vitapreneur yang juga banyak saya berikan advice kepada para UMKM ini adalah survive through ecosystem. Jadi di sini misalnya ada 380 lah partisipannya, dan ada mungkin ratusan lagi yang di Facebook. Ini akan menjadi jejaring. Teman-teman dari pariwisata ini sementara pivot dulu. Ada yang jual produk makanan, ada yang jual produk-produk yang berkaitan dengan keunggulan kearifan lokalnya dari segi ekosistemnya. Dan banyak mereka akhirnya misalnya yang pariwisata di Sumatera Barat sekarang beralih menjadi reseller daripada rendang nih, karena mau lebaran rendang banyak diminta terutama di daerah-daerah urban. Ini banyak teman-teman di sektor pariwisata beralih menjadi supplier dan reseller dari produk-produk panganan yang bisa dikirim juga di Lombok, ayam taliwang, kangkung plecing, karena kita kangen, pengen ke sana nggak bisa, akhirnya kita makanannya aja yang dibawa. Nah teman-teman dari sektor pariwisata itu yang bekerja sama dengan sektor kuliner setempat untuk mempopulerkan, dan bahkan ada yang dikirim juga ke luar negeri, tentunya dengan teknologi makanan yang sekarang lebih baik, bisa lebih awet tanpa zat pengawet. Demikian Mas, Bang Hasan. Ya, Mas Andi,
Ini menarik sekali. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya memperhatikan juga sekarang ini ada fenomena baru. Ketika ibu-ibu tidak lagi bisa berbelanja dengan leluasa di pasar-pasar rakyat, maka mereka belanja sekarang ini melalui online. Dan isi box yang dikirim itu adalah berupa sayur mayur dan sayur mayur segar dengan harga yang terdiskon dengan kualitas yang sangat baik sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ardi Prawiro. Bagaimana menurut Mas Sandi potret serta potensi digitalisasi daripada sektor pertanian ke depannya? Baru saja kita membahas dengan teman-teman di Unhas dengan Bu Rektor Universitas Hasanuddin tadi pagi. Ini karena COVID ini saya jadwal webinar ini tiap jam ada satu ya ugal-ugalan lah karena semuanya memanfaatkan ini teknologi, kita nggak perlu kemana-mana, jadi hampir setiap slot ada. Nah, tadi pagi kita bicara mengenai sektor pangan. Jadi Mas Adi tepat sekali, sekarang pendekatan pangan kita akan mengadopsi digitalisasi dan cara penjualannya bisa melalui sosial media yang terbuka seperti Instagram, Twitter, atau Facebook, maupun YouTube, tapi bisa juga yang close end seperti WhatsApp dan platform lainnya seperti Zoom. Kadang-kadang saya kalau di sisi grup chat ini sebelah suka ada yang jualan gitu loh. Jadi ini cara mereka untuk berjualan dan sayur mayur sekarang sudah ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, juga keadaan yang segar, fresh, dan bisa langsung diantar ke rumah. Ini adalah fenomena baru. Tapi selain daripada itu, kita tadi di pagi-pagi sepakat bahwa revolusi sektor pangan kita dengan pengarus utamaan atau mainstreaming daripada sektor pangan ini akan ada dua penggerak. Penggerak utamanya adalah milenial. Ini sekarang nanti kita akan lihat petani, nelayan, peternak, itu semua dari milenial. Tiba-tiba milenial sekarang tidak lagi menjauhi sektor pangan karena COVID-19 ini membangunkan kita semua. Ekonomi ke depan akan berbasis kebutuhan, needs based economy, bukan keinginan atau want based economy. Jadi mereka akan balik kepada basic first, atau kembali kepada basic, back to basics. Jadi kembali lagi ke pangan. Nanti milenial ini berbondong-bondong ngurusin pangan, mulai dari kulinernya yang di ujung sampai kepada produksinya, petani dan lain sebagainya. Nah, konsepnya ini milenial akan ada digitalisasi, teknologi pangan. Kita ketemu sosok-sosok milenial yang luar biasa, ganteng-ganteng, keren-keren, berpeluh, tapi pakai sepatu boot, mereka turun langsung di lapangan. Kedua, urban farming. Ketahanan pangan ini dimulai dari keluarga. Sekarang tiap keluarga terpicu, lahan di belakang rumahnya dibuat juga lahan yang produktif melalui vertical garden, urban farming, rooftop, dan lain sebagainya. Mereka mulai menanam kebutuhan pokoknya. Malah ada tanaman-tanaman obat-obat keluarga ya, toga yang juga dikembangkan. Nah, kalau misalnya keluarga sudah memiliki konsep ketahanan pangan, ini bisa dinaikkan kepada RT, dinaikkan kepada RW dan kelurahan, desa maupun kecamatan sampai ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Saya yakin apa yang tadi disebutkan oleh Mas Adi, bagaimana digitalisasi akan menjadi fenomena utama daripada kebangkitan sektor pangan, ini akan menjadi kenyataan. Baik, Mas Sandi, ini ngantri lagi pertanyaan berikutnya Mas Sandi, tapi saya ingin menggabungkan antara pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Hidayat dengan Arif Priyadi. Yang ditanyakan adalah bagaimana menyikapi dalam situasi di mana sekarang ini mulai terjadi PHK di beberapa lembaga dan perusahaan. Nah, sementara mereka masih dini sekali dengan pengalaman yang sangat minim di lembaga itu. Nah, kira-kira bagaimana strategi menyikapi jam terbang belum memadai sementara harus switch ke dalam bidang-bidang yang disampaikan oleh Mas Sandi tadi itu. Nah, sementara itu terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Hidayat tadi itu adalah bagaimana dari sisi UMKM-nya sendiri. Di satu sisi kan berusaha mencegah, menahan diri untuk tidak melakukan PHK. Tapi di sisi lain kondisinya sudah sangat berat sekali. Nah, bagaimana untuk kita tetap bisa bertahan dan mempertahankan karyawan dan tapi perusahaan itu sendiri tetap survive dan memungkinkan untuk melakukannya. Silakan Mas Andi. Ya, ini masa-masa yang sangat sulit ya, penuh tantangan dan saya sangat prihatin. Saya ini selain
pernah mengalami PHK. Saya ini korban PHK. Saya tidak ingin ada saudara-saudara kita yang terkena PHK juga, karena PHK ini ya sangat berat. Tiba-tiba kita tidak memiliki penghasilan, dan di saat yang sangat penuh dengan ketidakpastian dengan pandemi COVID-19 ini, rasanya kalau mencari pekerjaan itu sulit karena setiap perusahaan akan melakukan rasionalisasi. Jadi saya ingin menghimbau kepada seluruh perusahaan, ya tentunya 99% daripada perusahaan di Indonesia ini kan UMKM, usaha mikro, ultramikro, usaha-usaha kecil dan menengah, agar PHK ini ditempatkan menjadi opsi terakhir, opsi yang absolute last. Kalau kita bisa dahulukan, ambillah opsi-opsi lain seperti pengurangan biaya, opsi-opsi lain seperti menunda kewajiban kepada beberapa pihak termasuk perbankan, leasing, agar tetap bertahan. Karena karyawan ini tentunya adalah aset perusahaan. Nah, seandainya tidak bisa lagi bertahan karena bantuan pemerintah belum datang, bantuan dari dunia usaha juga belum bisa didapatkan dan harus melakukan PHK, saya ingin mengajak teman-teman yang di PHK ini tentunya untuk reskilling atau upskilling. Kebetulan ada beberapa kegiatan kita seperti OKOC Indonesia yang memberikan pelatihan agar teman-teman ini bisa beradaptasi dengan atau berdamailah dengan keadaan seperti sekarang. Kita buat pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun juga pelatihan kepada teman-teman yang mungkin nggak cocok menjadi wirausaha, ingin kembali masuk menjadi karyawan, tapi skillnya masih kurang. Nah, ini yang kita tambah. Kita lakukan pelatihan untuk misalnya di sektor kesehatan. Sekarang akan dibutuhkan sekali banyak tenaga-tenaga kesehatan. Nah, ini perlu melakukan upskilling atau reskilling. Juga yang perlu tenaga-tenaga di sektor digital. Nah, ini kita bisa lakukan. Tapi memang PHK ini harusnya menjadi opsi terakhir. Dan ini kesempatan yang saya selalu bilang kepada pemerintah. Hati-hati dalam melakukan eksekusi daripada kebijakan. Karena kalau tidak cepat gerak daripada pemerintah sehingga likuiditas yang diperlukan oleh teman-teman ini tidak bisa didapat, pertama mereka 2-3 bulan mungkin mantap makan tabungan. Ini kita sebagai pengusaha paling ngerti nih siklusnya. Kalau lagi turun naik ya kita mantap dulu lah makan tabungan. Tapi begitu tabungannya habis, kita harus ke fase berikutnya, yaitu manset, makan jual hasil aset. Nah, ini yang mulai berbahaya, karena kalau kita sudah menjual aset, apalagi aset itu adalah aset produksi yang terhubung dengan kegiatan usaha kita, ini dampak kerusakannya akan lebih permanen. Sehingga nanti begitu ada relaksasi dan ekonomi mulai dibuka kembali, UKM-UKM ini nggak akan bisa untuk tumbuh berkembang. Dan yang ketiga, menurut saya yang patut didorong adalah pinjaman itu, manjam, makan pinjaman. Jadi bagaimana pinjaman ini harus didahulukan, jangan sampai manset dulu. Mereka harus menjual dengan harga murah. Jadi pinjaman ini harus disediakan. Saya mendorong ada kredit yang dijamin pemerintah 6 bulan ke depan, mungkin sekitar 50 juta rupiah plafonnya untuk para UMKM ini agar mereka tidak melakukan PHK. Dan juga himbauan kepada manajer-manajer level ke atas, mulailah memberikan satu kelegowoan, mengurangi kompensasinya untuk membantu teman-teman yang ada di strata ekonomi ke bawah. Sehingga akhirnya nanti beban biaya hidup, harga-harga kan sekarang mulai naik. Nah, saya sekarang mau tanya nih, dari 380 yang ada di sini, tolong type di sisi chat. Saya mau tanya teman-teman, sekarang biaya hidup turun atau naik?
harga-harga terasa semakin turun atau naik. Beban biaya hidup itu seakan-akan semakin ringan atau berat. Nah ini semua nih, lihat nih. Elsia Damanik bilang naik, BPJS naik, semua naik, berat, naik. Nah ini bisa dilihat sebelah kanan. Ini feedback yang kita bisa dapatkan langsung, on time, instant, yang kita dapatkan. Berarti kalau memang ini naik, UMKM lah yang harus bisa memberikan solusi, tentunya dengan fasilitasi dari pemerintah. Demikian Bang Hasan. Baik, Mas Sandi, kita berlanjut nih. Pertanyaan ternyata banyak sekali dari para millennials yang diajukan kepada kita semua, Mas Sandi. Pertanyaan berikutnya dari Mas Hardiantoni. Di sini beliau menanyakan bagaimana tips mengembangkan UMKM agar menjadi bisnis franchise dalam era seperti sekarang ini. Baik, yang menarik dari bisnis franchise adalah bagaimana bisnis model kita ini bisa direplikasi di tempat atau geografi lainnya. Nah, untuk bisnis ini bisa direplikasi ada tiga syarat utama. Ini mohon dicatat buat teman-teman yang ingin membuat bisnis yang bisa direplikasi dalam bentuk franchise. Bisnis itu bisa kuliner, bisnis ini juga bisa fashion, atau bisnis ini mungkin bisa kerajinan tangan, atau bisnis apapun juga. Pertama, bisnis kita harus memiliki authenticity, orisinalitas daripada bisnis kita. Bagaimana kita memastikan ini ada bedanya dengan toko sebelah, sehingga akhirnya menarik untuk di franchise. Jadi kalau ada bisnis empek-empek misalnya, harus ada pembedanya dari bisnis ini. Bisnis empek-empek kita ini bedanya apa? Mungkin mereknya, mungkin rasanya, mungkin sensasinya, mungkin pengemasannya, dan lain sebagainya. Itu dulu. Pertama adalah authenticity atau orisinalitas dari produk, jasa, atau apapun usaha kita. Kedua, agar menjadi relevan, agar menjadi bisa diminati sebagai reseller, UKM kita tuh harus relevan, harus menjawab tantangan zaman, tantangan masa. Karena produk-produk itu ada masanya. Setiap masa ada produknya, setiap produk ada masanya. Nah, produk-produk kita ini harus bisa menyesuaikan zaman kekinian, milenial itu maunya seperti apa. Target market kita maunya seperti apa. Nah, ini yang menarik buat saya, agar teman-teman mulai mencari produk-produk yang relevan, yang dibutuhkan pada saat ini. Ya tentunya sekarang karena COVID, semua yang berkaitan dengan kesehatan, dengan digital, dengan hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini akan jadi booming paling nggak 2-3 tahun ke depan. Apakah orang akan berhenti memakai masker? Menurut saya enggak. 2-3 tahun depan orang akan memakai masker. Jika kita naik pesawat, orang lain apakah harus ada 2 jam sebelumnya di airport? Mungkin 4 jam, karena mereka harus melakukan rapid test. Pelajari tren-tren seperti ini. Ini yang harus menjadi tantangan. Buat Undira sendiri, apakah SPP akan seperti sekarang harganya? Saya memprediksi SPP akan turun buat mahasiswa. Tepuk tangan dong, ayo kasih tepuk tangan. Tepuk tangan, nah ini tepuk tangan ada tombol reactionnya. Kenapa? Karena dengan adanya massive online open course, Undira bisa memperlebar pasarnya. Tadinya kapasitasnya hanya ada di dalam ruangan Pak Rektor. Tapi ke depan Pak Rektor bisa menerima murid berapa kapasitasnya? 20.000, 30.000. Kenapa? Karena sudah ada online classroom seperti ini yang bisa menampung sampai 1.000. Zoom ini bisa sampai 1.000. Kalau yang lebih besar lagi bisa lebih banyak. Harvard kemarin membuka kelas yang datang 20.000 satu kelas. Nah ini adalah, dengan begini akhirnya SPP bisa turun. Kenapa? Karena peminatnya lebih banyak dan kualitas dituntut untuk lebih tinggi. Nah itu, tapi tepuk tangannya mana tadi tepuk tangan? Untuk SPP, ayo tepuk tangan. Biaya kuliah, tepuk tangan. Nah ini, terima kasih Pak Awaludin. Jadi
ini adalah bentuk relevansi kita kepada zaman. Dan terakhir, untuk usaha kita agar bisa di franchise-kan atau ditawarkan di tempat lain adalah talkability atau kemampuan usaha kita menjadi buah bibir, menjadi viral kalau kata anak milenial sekarang. Tapi zaman kita, zaman kolonial, zaman saya sama Bang Irman ini adalah jadi pembicaraan, jadi buah bibir. Si ini usahanya ini loh, bagus loh segala macam. Nah, disinilah kemampuan pengusaha-pengusaha itu untuk menciptakan gimmick-gimmick usahanya mereka ini sehingga bisa menjadi buah bibir, menjadi talkability, menjadi viral. Dengan adanya social media sekarang, waduh, gampang sekali mengangkat kemampuan kita viral. Tapi jangan dibawa ke yang negatif. Jangan bawa seperti prank. Saya kurang setuju dengan prank karena lucu-lucuan oke sekali-sekali. Tapi kalau sudah mulai pranknya ini membahayakan, menurut saya ini tidak boleh dijadikan sebagai salah satu gimmick. Tapi untuk produk itu ya tentunya harus memiliki kemampuan branding yang kuat. Jadi kalau disingkat tadi A, authentic, R, relevant, T, talkable. ART atau art, itulah seni kita membangun bisnis. Art, ART, authentic, relevant, talkable. Art, itu adalah seni kita membangun usaha kita. Karena membangun usaha itu bukan science, bukan ilmu pasti, bukan ilmu eksakta, tapi adalah seni. Kita bagaimana kita melakukan inovasi dan kreativitas dari inisiatif kita. Baik, Mas Adi terima kasih, terutama dengan tadi tips terakhir art. Namun sebelum kita menutup acara ini sesuai dengan janji kita pada Mas Adi tepat pada jam 15, dan nanti juga kita akan berikan kesempatan sedikit pada Mas Irman untuk menyapa Mas Adi di sini. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Dr. Agung Solihin. Beliau adalah Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Undira, dan saya harus memberikan kesempatan kepada beliau di mana beliau menanyakan dalam situasi pandemik sekarang ini bagaimana mengubah core bisnis yang mandek dengan mengadaptasi core bisnis dengan model bisnis baru yang perlu kita menyesuaikan terhadapnya. Yang mungkin ini yang paling berat ya. Kalau core bisnis kita udah mandek. Tadi kalau kita lihat kan ada potential losers, ada beberapa sektor usaha yang paling tidak 2-3 tahun ke depan terkendala karena COVID-19. Tapi saya yakin jika kita harus melakukan pivot, ini akan hadir dengan 3 pilar utama ya. 3 pilar utama yang merupakan orientasi daripada esensi berwirausaha. Pertama adalah inovasi. Kita ambil aja Astra. Astra produksi mobil. Mobil ini dengan pembatasan sosial ya pastilah permintaannya turun. Saya kebetulan adalah suppliernya Astra juga. Dia harus beradaptasi. Adaptasinya ini bisa dilakukan dengan inovasi. Inovasi apa yang dia lakukan? Di sektor otomotif, dia harus bisa menciptakan kendaraan yang menjadi game changer di era post-COVID, yaitu kendaraan yang mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Sehingga mungkin kendaraan itu dilengkapi oleh fitur-fitur membunuh bakteri dan lain sebagainya. Juga dia harus pivot untuk menciptakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Karena COVID-19 ini membangkitkan kita untuk melihat bahwa ke depan pembangunan kita harus lebih sustainable, harus lebih berwawasan ramah lingkungan. Berarti harus ada pivot dari penggunaan BBM, bahan bakar minyak, menjadi yang lebih ramah terhadap lingkungan, mungkin battery operated atau electric vehicle. Itu adalah bagian daripada inovasi. Yang kedua adalah berani mengambil risiko. Core bisnis yang sekarang mandek ini, leadersnya akan dihadapi dalam satu keputusan atau kebijakan yang mereka harus ambil. Change or you will perish. Berubah atau punah. Nah, kita harus berani mengambil resiko untuk melakukan pivot. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, kita akan tidak mampu untuk bertahan.
Dan yang terakhir adalah proaktif. Ini sisi orientasi kewirausahaan di mana kita walaupun anak-anak muda ini kaum rebahan, kaum mager dan lain sebagainya harus tetap proaktif. Mencari, menjemput bola, cari peluang. Karena peluang ini tidak datang berkali-kali. Mereka datang sesekali dan kali ini sebetulnya adalah kesempatan kita untuk menangkap peluang tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus meriset. Kita kalau tidak gerak cepat, ini peluangnya akan hilang. Oleh karena itu saya dorong UMKM-UMKM yang ada di Indonesia semuanya untuk bergerak cepat, mengadopsi peluang ini, ambil peluang yang ada di depan kita dan mudah-mudahan kita bisa tumbuh berkembang di era new normal atau di era realita baru daripada bisnis setelah COVID-19.